Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam acara renungan mingguan kita pada hari ini. Pada hari ini kita diajak untuk merenungkan Injil tentang perjamuan di Kanaan di mana Yesus mengubah air menjadi anggur. Mari kita membuka hati untuk mendengarkan dan merenungkan bersama Injil yang diambil dari Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11. Pada waktu itu ada pesta perkawinan di Kanaan yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Maria berkata kepada Yesus, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepada ibunya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang ia katakan kepadamu, buatlah." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 gayung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah penuh tempayan-tempayan itu dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang menyedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kanaan yang di Galilea dan merupakan yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu Yesus telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, diceritakan bahwa di suatu desa hidup satu pasangan suami istri bersama 2 orang anak mereka. Sudah 10 tahun yang lalu mereka menikah. Mereka selalu aktif ke gereja, membantu di gereja, dan selalu ikut dalam kegiatan-kegiatan di paroki. Mereka mencintai gereja dan juga anak-anak mereka. Mereka tidak pernah bertengkar, tidak punya masalah yang aneh-aneh. Pasangan yang bahagia, yang tidak membutuhkan sesuatu yang istimewa untuk hidup lebih bahagia di dalam keluarga mereka. Hidup mereka sudah sangat cukup dan baik. Suatu hari ada seorang sahabat mereka bertanya kepada mereka, "Bagaimana kamu bisa hidup seperti ini? Kelihatan tidak seperti biasanya orang-orang di kampung ini. Kamu rajin ke gereja, ikut semua kegiatan di paroki, aktif di lingkungan, mengikuti doa di gabungan, dan lain sebagainya." Dan pasangan itu menjawab, "Kami tidak perlu cemas dengan hidup kami. Kami saling mencintai, saling memaafkan bila ada kesalahpahaman, saling membantu dan saling melengkapi satu sama lain. Kami merasa bahagia dengan hidup kami sendiri, hidup seperti ini. Dan semakin hari kami merasa dikuatkan dengan hidup doa kami dan merasa diberkati." Saudara-saudariku terkasih, sesuai dengan Injil hari ini, pasangan seperti ini adalah pasangan yang tidak kekurangan anggur
karena imannya akan Allah. Pasangan lain mencari anggur dalam bentuk yang lain, seperti kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik, mabuk, judi, dan lain sebagainya. Kalau orang sudah mabuk atau sudah kalah judi, yang terakhir menjadi sasaran adalah istri dan anak yang ada di rumah. Pulang dalam keadaan mabuk, ditegur istri, maka mulai bertengkar. Atau kalau sudah kalah judi, pulang ke rumah dan semua yang ada di rumah menjadi sasaran. Kata-kata Maria dalam Injil hari ini membuat saya teringat akan kata-kata seorang anak kecil yang pernah saya jumpai. Si kecil itu melihat ada luka kecil pada kaki seorang temannya, lalu dia bertanya, "Apakah engkau sudah menunjukkan lukamu itu kepada ayahku? Ayahku bisa menyembuhkan engkau." Saya sangat tertarik dengan keyakinan si kecil ini kepada ayahnya, bahwa ayahnya dapat menyembuhkan luka yang ada di kaki sahabatnya. Bunda Maria melihat kesulitan dan kebutuhan pada pesta perkawinan, dan dengan penuh keyakinan, dia mendekati Yesus anaknya lalu berkata, "Mereka kehabisan anggur." Kita semua tahu apa yang terjadi pada saat itu. Air diubah menjadi anggur. Air yang adalah minuman biasa saja, tidak manis, tidak pahit, tidak mempunyai rasa apapun. Air bisa kita katakan sebagai lambang diri kita, yakni penderitaan, rasa malu, rasa bosan dalam hidup, dan lain sebagainya. Semuanya itu akan diubah oleh Yesus pada saat tertentu. Air diubah menjadi anggur yang adalah lambang kegembiraan, lambang kebahagiaan, lambang kesenangan, sesuatu yang menghidupkan, yang membuat kita puas. Mereka kehabisan anggur. Situasi kehabisan anggur melambangkan dunia kita yang retak, dunia kita yang susah, yang penuh derita, penuh peperangan, dan penuh kebencian. Lambang kehidupan kita yang retak dan rusak karena kesalahan kita sendiri. Kadang kita mengandalkan kemampuan diri kita dan mengabaikan kehadiran dan campur tangan Allah di dalam hidup kita. Kita melihat ke dalam diri kita atau kepada orang lain yang kita kenal. Kita coba melihat kehilangan yang sebenarnya tidak perlu. Kita coba melihat diri kita pada cermin dan coba mendengar bisikan dari dalam hati kita yang mengatakan, "Aku kehabisan anggur. Aku tidak memiliki anggur lagi." Apakah Anda pernah mengatakannya itu di dalam hidup Anda, bahwa Anda kehabisan anggur? Saya yakin bahwa dalam situasi tertentu kita pernah mengatakan, "Saya kehabisan anggur." Atau dengan kata lain, saya tidak mempunyai lagi kekuatan untuk hidup. Saya tidak menahan lagi penderitaan ini. Saya tidak percaya lagi kepada suami atau istri saya. Saya tidak sabar lagi dengan perilaku anak-anak saya. Saya tidak bisa hidup dalam rumah tangga seperti ini, dan lain sebagainya. Dan ketika Anda mengatakan satu dari sekian banyak hal yang telah kita sebutkan di atas, Anda sedang membenarkan apa yang dikatakan Maria dalam Injil hari ini. Mereka kehabisan anggur. Dan Anda juga sedang kehabisan anggur. Anda merasa tidak bahagia, susah, sedih, tidak percaya kepada siapapun. Iman Anda mulai goyah dan lemah. Tidak ada semangat untuk berjuang dan lain sebagainya. Dan jika Anda terus terpuruk dalam situasi ini, maka cepat atau lambat hidup Anda
akan berakhir. Namun saudara-saudariku yang terkasih, yang menjadi persoalan di sini bukanlah pada kehabisan anggur atau adanya luka pada kaki atau luka di dalam hati. Yang menjadi persoalan adalah apakah ada seorang ibu atau seorang anak kecil yang bersedia atau menyatakan kesediaannya untuk membantu atau sekurang-kurangnya menunjukkan jalan agar kita dapat keluar dari situasi keterpurukan kita melalui bantuan orang lain, walaupun hanya melalui nasihat atau anjuran yang baik bagi kita. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil hari ini kita bisa menemukan bantuan itu. Yesus ingin masuk ke dalam hidup kita dengan kekuatannya untuk mengubah hidup kita yang penuh dengan kesusahan menjadi hidup yang lebih bahagia, mengubah air dalam kehidupan kita menjadi anggur kehidupan abadi. Di sini Yesus juga mengharapkan bantuan dari sesama para pelayan pesta untuk terus merealisasikan tanda-tanda kehidupan yang baru di dalam kehidupan kita. Yesus tidak menyelesaikan persoalan-persoalan duniawi di dalam hidup kita, tetapi dalam situasi tertentu Dia akan membantu kita agar kita tetap bahagia. Yesus hanya datang ke pesta saat itu sebagai yang diundang, namun kehadirannya membuat pesta itu menjadi lain dari pesta-pesta yang lain. Dengan bantuan para pelayan, Yesus mengubah air menjadi anggur. Dia mengubah kesedihan dan kecemasan menjadi kegembiraan. Maria berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Kemudian berkata kepada para pelayan, lakukanlah apa yang Dia suruh. Anggur yang baru tidak berada di dalam kumbang tanah liat atau di dalam hati yang membatu. Yesus adalah anggur baru itu, mujizat baru, wajah baru Allah, rahmat dan berkat bagi kita semua yang sedang kehabisan anggur di dalam kehidupan kita. Kita semua yang hadir di sini dalam perayaan ini tahu siapa itu anggur baru, anggur manis. Sementara itu banyak orang lain masih terus memabukkan diri dengan anggur lama, anggur yang meracuni kehidupan. Hendaklah kita berani berkata kepada mereka, anggur yang paling baik telah disiapkan untuk kalian, yakni cinta dan pengampunan dari Yesus. Kalian semua mempunyai keluarga, suami dan istri, anak-anak, sahabat dan kenalan, yang kadang juga mereka kehabisan anggur, karena mereka tidak hidup bahagia seperti orang-orang yang memiliki anggur yang baru. Tolonglah mereka. Isilah gelas mereka dengan anggur persahabatan. Undanglah mereka untuk mencicipi kebaikan Allah. Ajaklah mereka untuk ikut serta dalam perjamuan Tuhan. Katakanlah kepada mereka, bawalah air kekurangan, kesedihan, kecemasan, kedengkian hati, agar diubah menjadi anggur baru, yakni kebahagiaan, kegembiraan, dan pengampunan bagi mereka. Yesus telah hadir di tengah kita, di tengah perjamuan ini. Dia akan mengisi hidup kita dengan anggur baru dan mengubah hidup kita yang gelap menjadi terang, yang susah menjadi senang, yang kacau menjadi damai, yang sombong menjadi sederhana. Asalkan kita berani mendekatkan diri kepadanya dan berkata, Tuhan, kami kehabisan anggur. Saudara-saudari terkasih, kiranya Injil yang kita dengar hari ini dapat membantu kita untuk
mengubah diri kita, membuang anggur yang lama dan mengisi hidup kita dengan anggur yang baru. Semoga. Dan kiranya kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati.